Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini saya akan sampaikan sebuah faedah tentang khasiat-khasiat agung daripada mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam jumlah-jumlah bilangan tertentu. Ada yang mewiridkan dengan jumlah bilangan 21 kali, ada yang 41 kali, 100 kali, 313 kali, 786 kali, 1000 kali, dan ada yang mewiridkannya sebanyak 2500 kali, yang mana telah diterangkan di dalam suatu kitab bahwasanya bila kita membaca atau mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam bilangan-bilangan tersebut, maka faedah-faedah khusus yang akan kita dapatkan. Informasi atau pengetahuan ini dapat kita pelajari di dalam kitab yang bernama Kitab Ghosinatul Asror Jalilatul Azkar, yang disusun oleh Syedi Muhammad Haqi An-Naziri rahimahullah. Ada di halaman 90 dan 91. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam menyampaikan faedah-faedah ini, semoga kita dapat mencermatinya dengan penuh keyakinan kepada Yang Maha Esa. Semoga kita dapat mencapai hasil seperti yang kita harapkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentang mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a Bismillahirrahmanirrahim indan naumi, diterangkan di dalam kitab Ghosinatul Asror, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau tidur sebanyak 21 kali, maka orang tersebut akan diamankan oleh Allah di malam itu daripada gangguan syaitan dan dari kejelekan manusia, juga jin, dan dari pencurian dan dari kebakaran, dan terhindar dari kematian secara mendadak. Kemudian tentang khasiat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ihdan wa arba'ina marrotan, sebanyak 41 kali ke telinganya orang yang sedang pingsan, maka akal orang tersebut akan kembali normal waktu itu juga, atau orang yang pingsan itu akan cepat tersadar kembali. Caranya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 41 kali ke telinga kanan dan 41 kali ke telinga kiri dengan penuh keyakinan tentang keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, insya Allah orang tersebut akan cepat tersadar dari pingsannya.
Kemudian yang ketiga tentang khasiat agung membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Keterangan di dalam kitab ini berhubungan dengan menyembuhkan penyakit, baik itu penyakit zohir ataupun penyakit yang sifatnya non medis, sihir, tenung, santet, dan sebagainya. Insya Allah dengan mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, insya Allah sihir, santet, dan sebagainya akan sirna. Keterangan di dalam kitab, dan barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali dari sesuatu yang terasa sakit pada tubuh kita atau orang lain, yang terkena sihir atau guna-guna selama 7 malam berturut-turut, dibacakan 7 malam berturut atau lebih daripada 7 malam, maka Allah akan menghilangkan sihir tersebut dan rasa sakit tersebut daripada orang itu. Seumpama kita merasa sakit luar biasa di kepala atau di perut dan lain sebagainya, maka cobalah bacakan Bismillahirrahmanirrahim setiap harinya 100 kali. Ditiupkan ke air di gelas, lalu sebagian diminum dan sebagiannya diusapkan ke anggota badan yang terasa sakit minimal 7 hari berturut-turut, atau sebaiknya lebih dari 7 hari. Atau orang yang sakit non medis, terkena sihir, terkena guna-guna, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, bacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali dan disertai dengan keyakinan akan keagungan Bismillahirrahmanirrahim yang telah diterangkan di dalam kitab, bahwa maknanya seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Jadi diulangi, bahwa maknanya seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah, dan makna surat Al-Fatihah dikumpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sangat agung. Jadi caranya kita baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, lalu ditiupkan ke air yang sudah kita siapkan di gelas, lalu kita minumkan kepada orang yang sakit tersebut, dan boleh sebagiannya kita usapkan ke tubuhnya atau untuk mandi. Insya Allah dengan izin Allah dan berkat Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menghilangkan sihir tersebut, dan Allah juga akan menghilangkan rasa sakit daripada orang tersebut. Itu berkat keagungan Bismillahirrahmanirrahim jika dibaca 100 kali selama 7 hari berturut-turut atau lebih. Kemudian yang keempat tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Ini berhubungan dengan rizki. Bila kita ingin mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, atau rizki yang datangnya tanpa terduga-duga atau tidak disangka-sangka, hendaklah sering-sering mengamalkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim atau mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Diterangkan di dalam kitab, wa man qara'aha, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim indatul syamsi, ketika matahari terbit, fi naharil ahadi, di hari Ahad, mahwa mustaqbirul kiblati, dia membacanya sambil menghadap kiblat, biidatil
mursalin sebanyak bilangan mursalin, yakni sebanyak 313 kali. Setelah itu kemudian summa yusolli ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu lanjutkan membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 313 kali. Boleh sholawat yang pendek saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 313 kali. Maka faedahnya yarzuquhullahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun diterangkan di kitab diamalkan pada hari Ahad saja. Jadi diulangi maksudnya. Namun yang diterangkan di kitab itu diamalkan pada hari Ahad saja. Tetapi jika diwiridkan di setiap hari, insya Allah faedahnya akan semakin besar. Dan sebaiknya digabungkan dengan sholat duha pada jam 6:30 pagi atau pada jam 7:30 pagi. Setelah selesai sholat duha 4 rakaat, 4 rakaat dilakukan 2 kali 2 rakaat. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Dan dilanjutkan membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku diberikan rezeki yang halal, yang barokah dan yang mencukupi semua kebutuhanku untuk urusan dunia dan nanti untuk bekal di akhirat. Seperti itu, insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, diberi tanpa yang tak terduga, dari tempat yang tak terduga. Ini sangat baik diamalkan oleh pedagang, petani, atau yang berkarir di pemerintahan. Insya Allah ini adalah amalan yang sangat baik sekali faedahnya. Selanjutnya tentang khasiat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Jadi selanjutnya tentang khasiat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Ini sangat lebih agung sekali, insya Allah, untuk menggapai segala hajat. Bila juga dipakai, diwiridkan pada saat kita akan menjual tanah, menjual rumah agar cepat laku, diwiridkan sebanyak 786 kali lafal bismillah tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian tentang khasiat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali diterangkan di dalam kitab Waman dawwama ala qiraatiha, dan barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim adada hurufiha ala hisabi abajadun, sebanyak bilangan hurufnya menurut hisab abajadun, yakni sebanyak 786 kali, bin niyatin khalisatin, dengan niat yang murni atau niat yang baik atau niat yang bagus, fi amrin muhimmin, dalam memohon sesuatu yang sangat penting. Misalnya kita mempunyai toko, ingin banyak pembeli, kita punya majelis, ingin barokah, atau ingin menolak kejelekan, atau jika ada orang ingin berbuat jahat kepada kita agar kejahatannya tidak sampai kepada kita, atau kita menginginkan kebaikan yang lainnya, ingin mempunyai anak misalnya, ingin punya jodoh, ingin mendapatkan pekerjaan,
dan seterusnya ingin menjual tanah atau rumah agar cepat laku, maka insya Allah dengan mengamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali dengan tata cara tersebut yang telah diterangkan di atas tadi, atau dibaca 786 kali setelah selesai sholat fardu 5 waktu, atau kalau tidak memungkinkan atau tidak mampu, minimal dibaca setiap malam sebanyak 786 kali untuk satu hajat tertentu. Hajat yang sangat besar, yang sangat kita butuhkan. Insya Allah sebelum 49 hari Allah akan kabulkan hajat kita, insya Allah. Untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan bilangan 786 kali atau 1000 kali dan 2500 kali, sebaiknya diawali dengan tawasul terlebih dahulu dan juga dengan hadoroh dulu. Kemudian yang keenam, waman dawama ala qiraatiha, barang siapa yang mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari atau malam hari, kulla yaumin alfa marratin, setiap harinya 1000 kali, qadallahu hajatahu bil yusri, maka Allah akan mengabulkan hajat orang tersebut bil yusri, dengan mudah, fid dunya wal akhirah. Dan sebaiknya diawali dengan tawasul terlebih dahulu, tetapi jika tanpa tawasul pun boleh juga. Yang terakhir tentang faedah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2500 kali. Ini terkait bagi seseorang yang ingin punya ilmu tanpa belajar dengan sulit, juga tentang ilmu laduni. Waman dawama ala qiraatiha, dan barang siapa yang mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ba'da sholatis subahi, setelah sholat subuh, arba'ina subahan, sebanyak 40 hari, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2500 kali setelah sholat subuh selama 40 hari, arba'ini wa khamsimiati marratin, sebanyak 2500 kali dengan i'tikad yang baik dan meyakini akan keagungan Bismillahirrahmanirrahim, maka faedahnya fatahallahu ta'ala fi qalbihi, Allah akan bukakan di hati orang tersebut futuham minal ghaibi, akan keterbukaan daripada sesuatu yang gaib, wal uluma lidunyata dan Allah akan bukakan orang tersebut akan ilmu laduni, wal asroro minal ghoraibi, dan Allah akan bukakan rahasia-rahasia dari sesuatu yang aneh, yang goroib. Itu faedah bila kita mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2500 kali, waktunya sehabis sholat subuh, diamalkan sebanyak 40 hari. Bila sambil berpuasa akan lebih baik, tanpa berpuasa pun juga boleh. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian di antara faedah-faedah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah bilangan-bilangan tertentu, semoga kita dapat mengambil manfaat atas penyampaian ini, terutama dan wabillahi khusus bagi hamba Allah yang mempunyai hajat-hajat yang sangat urgen dan penting, dan yang ingin hajatnya dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qaila hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidaina wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.